Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke, saya doakan semua teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan. Dan semoga rezekinya semakin bertambah. Ya, kali ini saya akan membahas sebenarnya berbicara tentang bahasa sabar. Karena ada pepatah, terus ada yang juga yang mengatakan bahwa ada yang bilang sabar itu ada batasnya. Oke lah, tapi kalau kata saya, kalau orang bener sabar itu nggak ada batasnya. Karena kalau dia sabar terus ada batasnya, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, sampai sebulan, sabarnya terus habis, terus kesononya lagi berarti udah nggak ada sabarnya. Itu kalau sabar ada batasnya berarti sehari, 2 hari, sampai sebulan. Itu kalau batas sabar dia seminggu, berarti seminggu kesononya berarti dia udah nggak punya sabar lagi dong, udah nggak ada, karena sabarnya udah hilang, udah ada batas. Kalau sebulan berarti kesononya lagi udah nggak punya sabar dia, karena bahasa dia udah sabar ada batas. Justru sabar itu nggak ada batasnya teman-teman. Semakin kita sabar, belajar sabar, semakin kita ikhlas, semakin kita dekat pada Yang Maha Kuasa. Ikhlaslah sabar, dengan ikhlas menjalani sabar, karena segala sesuatu itu atas kehendak Yang Maha Kuasa. Makanya sabar itu bagi saya tidak ada batas. Karena apa tidak ada batasnya? Hari ini kita sabar, besok kita sabar lagi, dan besoknya seterusnya. Kalau kita emang bener sabar ya tidak seterusnya, berarti kan nggak ada batas. Kita lagi belajar sabar, hari ini belajar, besok belajar, terus sampai kita ke puncak kesabaran itu nggak habis. Malahan kita semakin ikhlas, semakin nikmat menjalaninya, terasa dekat kita kepada Sang Maha Pencipta. Kalau kamu membenci sama orang karena tingkat kesabaranmu ada batas, berarti Tuhanmu itu bukan Yang Maha Kuasa, bukan Allah Yang Maha Kuasa, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan berarti sabar, batas sabarmu itu ada Tuhan. Kalau kamu bertuhan Allah Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada batasnya sabar. Karena Allah itu Maha Kuasa segala-galanya, Maha Rahman, Maha Rahim. Artinya apa? Kita nggak menuruti segala yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan Sang Maha Pencipta. Allah diam saja, nggak marah sama kita. Kita nggak sholat, nggak puasa, mana Allah nggak marah sama kita.
karena Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah, kita yang butuh Sang Maha Pencipta. Makanya jangan pernah, kalau bagi saya, jangan pernah membahasakan, wah kalau kayak gini caranya mah udah sekali, 2 kali, 3 kali saya udah sabar, ini udah 4 kali, ke 5 kali udah hilang kesabaran saya. Batas itu ada sabar itu ada batasnya. Nah, berarti kesononya lagi kamu udah gak punya sabar itu, karena sabarmu udah ada batasnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kamu udah geram, berarti kamu bukan sabar, itu namanya jadi pendendam. Buktinya ada bahasa kamu mengatakan, udah sekali, 2 kali saya sabarin ke sono, udah 4 kali, 5 kali ini udah nggak tahan lagi, udah sabaran udah hilang. Ya berarti kesononya lagi, berarti kamu udah nggak punya sabar. Ya kayak teman-teman itu hanya sekedar bagi saya itu kata-kata bijak. Teruslah belajar sabar, karena hidup di dunia ini kalau tingkat kesabaran kita rendah, kita sendiri yang rugi. Kalau kita selalu sabar dalam menghadapi segala banyak rintangan, segala macam cobaan, akan terasa gimana, tidak melelahkan ataupun tidak terasa gimana gitu, biasa aja, karena kita harus yakin segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Yaitu pun yang terjadi dengan kita ya karena keinginan kita. Allah itu hanya memberi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta, tanpa disadari. Makanya kita harus ingat selalu, harus yakin bahwa segala sesuatu itu yang terjadi dalam diri kita itu atas keinginan kita dan atas kehendak Sang Maha Pencipta. Kalau kita miskin, yaitu karena kita pengen miskin, makanya Allah dikasih miskin sama kita. Walaupun itu udah takdir ya, karena udah ada perjanjiannya. Kalau kita itu dulunya udah ada perjanjian, udah beres. Kalau bahasa itunya kita udah punya perjanjian masalah rezeki ya kan, masalah ajal itu udah ada ketentuannya masing-masing, udah ada perjanjiannya, udah ada takdirnya masing-masing. Kalau kita ditakdirkan kaya, ya kita kaya. Kalau kita udah ditakdirkannya miskin, ya kita miskin. Kalau udah ada takdir, yang penting kita selalu mau berusaha, selalu berdoa, dekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, dekatkan kita kepada Sang Maha Pencipta. Selalu belajar sabar, karena di dunia ini kita itu harus terus belajar dalam segi apapun. Sabar pun kita harus belajar harus lebih belajar sabar, jalani dengan ikhlas. Segala cobaan yang kita alami itu
Allah itu memberi cobaan ke kita sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita ikhlas menjalaninya. Jangan pernah mengeluh, teruslah berjuang. Dekatkan dirimu kepada Sang Maha Pencipta. Insya Allah, kalau kita selalu belajar sabar, menjalani dengan ikhlas, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Teruslah berdoa, teruslah berusaha. Kita harus berguna, bermanfaat, khususnya buat diri kita, buat keluarga kita, dan umumnya untuk orang banyak. Tetap semangat, terus berjuang dengan penuh keyakinan. Yakinlah, Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Siapapun yang minta pasti akan dikasih, karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Makanya siapapun orangnya itu, apapun suku, apapun agamanya, kalau kita sudah minta, pasti dikasih sama Allah. Karena Dialah Kang Maha Pencipta. Dialah Kang Maha Kaya. Oke teman-teman, itu saja. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaklum, karena saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat apa yang saya katakan. Bila bermanfaat, gunakanlah. Tapi kalau tidak bermanfaat, anggaplah semua ini hanya hiburan. Tapi tetap yakinlah, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tuhan yang menciptakan alam semesta berikut isi-isi. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.